Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Saya berasal dari program pendidikan sejarah Stambuk 17. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang masa praaksara. Masa praaksara atau masa nirleka adalah masa saat manusia purba belum mengenal tulisan. Seluruh dunia punya masa prasejarah berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Cara hidup manusia purba ada dua. Yang pertama, tinggal di dekat sumber air, dan yang kedua, di alam terbuka. Dan ada tiga sistem kepercayaan manusia purba, yaitu animisme, dinamisme, dan totanisme. Oke, langsung saja lanjut. Masa praaksara yang juga disebut sebagai masa nirleka merupakan suatu masa saat manusia purba belum mengenal namanya tulisan. Seluruh dunia memiliki masa praaksara yang berbeda-beda antara satu tempat ke tempat yang lain. Sebutan masa praaksara ada untuk menggantikan masa prasejarah yang dirasa. Sebutan masa praaksara ada untuk menggantikan masa prasejarah yang dirasa kurang tepat karena meskipun belum mengenal tulisan, manusia purba sudah hidup pada masa tersebut, sudah memiliki sejarah masing-masing dan menghasilkan kebudayaan. Oke, langsung saja. Meskipun belum diketahui secara pasti dan belum bisa dibuktikan, namun yang pada masa praaksara dimulai sejak manusia purba mulai terdapat di muka bumi pada zaman Mesolitikum atau Kainozoikum yang terjadi kurang lebih 65 juta tahun yang lalu. Bumi sudah mulai stabil sehingga kehidupan semakin berkembang. Neozoikum dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tersi, zaman ketiga, serta zaman Kuarter, zaman keempat. Pada zaman Tersir, binatang besar mulai berkurang, tergantikan oleh jenis-jenis binatang yang menyusui, misalnya kera dan monyet. Sementara itu, pada zaman Kuarter, mulai munculnya tanda-tanda adanya kehidupan manusia purba. Zaman Kuarter sendiri terbagi menjadi dua masa, yakni masa Pleistocene yang merupakan awal kehidupan manusia dan seringkali disebut sebagai zaman es, serta masa Holocene yang merupakan awal kemunculan Homo spesies yang diyakini sebagai nenek moyang dari masa modern yang kita rasakan sekarang ini. Selanjutnya, bagaimana cara hidup manusia praaksara? Melihat masa zaman es yang pasti begitu sulit dilewati tanpa hidup pasti manusia purba yang hidup di masa praaksara memiliki cara terhidup tersendiri-sendiri. Ya, setiap manusia purba pasti memiliki pemikirannya masing-masing untuk bertahan hidup pada saat itu. Oke. Bagaimana cara hidup manusia praaksara? Melihat pada masa zaman es yang pastinya begitu sulit dilewati tanpa cara hidup menyesuaikan diri, pasti manusia purba hidup di masa praaksara memiliki cara hidup tersendiri. Oke, sambung. Manusia purba memiliki dua karakter khas dari pola huniannya. Pertama, mereka memiliki
tinggal di dekat sumber air karena air merupakan kebutuhan. Semua orang membutuhkan air. Pada zaman dahulu, manusia purba juga sudah memerlukan air untuk bertahan hidup. Yang kedua, mereka juga hidup di alam terbuka. Bisa kita lihat contohnya, mereka hidup di daerah Bengawan Solo. Hasil penelitian berupa fosil maupun artefak lainnya menunjukkan bahwa manusia purba praksara awalnya hidup dengan cara berburu dan meramu, alias masih bergantung pada alam. Karena itu mereka juga harus berpindah-pindah seiring dengan ketersediaan makanan atau biasa disebut dengan food gathering. Setelah masa food gathering, mereka mulai mengenal namanya masa food producing. Tidak hanya mengumpulkan makanan, manusia purba mulai melakukan kegiatan bercocok tanam untuk mengusahakan makanannya. Jika tanah sudah habis, mereka akan mencari lahan baru untuk berpindah. Mereka mulai menebang, bahkan membakar hutan. Oke, bisa kita simpulkan bahwasanya pada zaman sekarang ketika ada manusia yang menebang pohon, berarti mereka tidak ada jauh berbeda dengan manusia purba. Oke. Manusia purba pada masa praksara juga sering memiliki sistem kepercayaan. Ada 3 sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan masing-masing. Ya seperti halnya pada saat sekarang kita di Indonesia memiliki ada berbagai macam kepercayaan masing-masing, dan salah satu yang tidak boleh diganggu gugat. Oke. Dan pada zaman dahulu juga mereka sudah mengenal dengan namanya sistem kepercayaan. Oke, langsung saja. Yang pertama, animisme, yang mempercayai pengaruh roh nenek moyang bagi kehidupannya. Yang kedua, dinamisme, yang mempercayai kekuatan suatu benda dalam mempengaruhi kehidupannya. Yang ketiga, totetisme, yang mempercayai kekuatan hewan yang dianggap suci. Oke, yang pertama, animisme, bisa kita contohnya bahwasanya pada zaman dahulu mereka lebih percaya dengan namanya roh nenek moyang, karena nenek moyang lah dulu yang memberikan mereka pelajaran untuk kehidupan yang akan mereka lakukan pada masa itu. Yang kedua, dinamisme, mempengaruhi benda mempengaruhi kehidupan mereka. Ya bisa kita lihat sekarang bahwasanya contoh seperti keris. Ada juga beberapa manusia yang masih menyembah keris, mentuhankan keris. Dan yang ketiga, mempercayai kekuatan hewan. Ya bisa kita simpulkan bahwasanya ini bisa kita gambarannya yang ada berada di India pada saat ini. Mereka menganggap bahwasanya sapi ataupun lembu dianggap suci oleh mereka. Lanjut, ada 3 jenis manusia purba dan fosilnya ditemukan di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus, manusia purba paling tua di Jawa, memiliki tubuh besar dan kekar. Rahangnya besar, tulangnya tebal, dan keningnya menonjol. Meganthropus paleojavanicus hidup kira-kira sekitar 2 juta tahun sebelum Masehi.
Fosilnya ditemukan dan diteliti oleh Dr. G.H.S. von Koenigswerd pada tahun 1936 dan 1941 di Sangiran, Solo. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Dari namanya Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Dari namanya manusia purba satu ini merupakan manusia kera yang berjalan tegak, tingginya sekitar 165 sampai 180 cm. Sama dengan manusia zaman now. Ya, bisa dibilang lah ya kan. Karena manusia zaman now ya sekitaran segitu juga tingginya. Fosil ini ditemukan oleh Eugene Dubois di Trinil dekat Bengawan Solo. Yang ketiga, Homo. Manusia purba ini lebih sempurna dibandingkan dengan dua manusia purba pendahulunya. Dan Homo ini terbagi menjadi 3 jenis yang ada ditemukan di Indonesia. Yang pertama, Homo solonis. Seperti kedua pendahulunya, Homo solonis juga berasal dari Solo. Fosilnya ditemukan oleh insinyur Opernot di Ngadong. Tinggi badannya yaitu sekitar 180 cm dan tengkoraknya lebih besar daripada Pithecanthropus erectus. Homo solonis dapat berjalan tegak. Yang kedua, Homo wagekenis ditemukan oleh Van Richthofen pada tahun 1889 di Wajak, Jawa Timur. Manusia purba ini memiliki tinggi badan yang berkisaran sekitar 130 sampai 210 cm. Wow. Bisa dibayangkan ya 210. Dengan tengkorak yang lebih bulat, mereka juga dapat berjalan tegak serta memiliki keahlian untuk membuat peralatan. Ya, mereka di sini sudah mulai pintar ya kan. Namun juga manusia purba yang sempurna. Mereka bisa membuat peralatan ya dari batu, kayu, bahkan dari tulang belulang. Yang ketiga, yang terakhir, Homo sapiens. Manusia purba generasi terakhir ini memiliki ciri-ciri fisik yang menyerupai sama manusia modern saat ini. Ya, siapa nih yang mau nih? Oke. Sekian dari hasil oke. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.